anak-anak Indonesia di mana saja berada. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap ceria. Tepuk tangan dong. Nah, pada kesempatan hari ini dongeng anak bersama Kang Didin dan juga kemana ya? Monanya tidak ada. Kita panggil Mona dulu supaya lebih seru dongeng anaknya. Jadi ada teman. Panggil yuk. Mona. Gak kedengeran teman-teman. Ayo suaranya lebih keras lagi. Keluarkan dengan semangat. Mona. Mona. Lebih cepat. Mona. 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 Tepuk tangan. Mona. 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 Loh, kok belum datang aja? Apa kita tinggal aja ya? Hari ini kan Kang Didin akan mendongeng yang lebih seru. Tetapi kalau nggak ada Mona ya nggak seru. Panggil sekali lagi yuk. Siapa tahu Monanya langsung datang. Siap, 1, 2, 3. Mona, ayo kita mulai. Ya sama-sama coba. 1, 2, 3. Mona, ayo kita mulai. Mona. Wah, belum muncul juga. Mana Monanya ya? Jangan-jangan dia. Ternyata ada. Kang Didin, aku nunggu di sini. Nah, teman-teman, sekarang Monanya sudah ada. Oke, kita mau ngapain Kang Didin? Hari ini Kang Didin akan mendongeng. Mendongeng? Ya, mendongeng yang lebih seru. Judulnya apa? Judulnya Anak Angkat Sang Raja. Anak angkat sang raja? Iya, anak angkat sang raja. Aduh, penasaran nih. Nah, teman-teman di rumah juga pasti penasaran kan? Saksikan yuk Dongeng Anak bersama Kang Didin dan juga Mona. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Selamat menyaksikan. Di sebuah kerajaan yang megah, hiduplah seorang raja yang sudah mulai menua. Raja itu sangat bijaksana, menyayangi rakyatnya. Dia tidak membeda-bedakan dalam memperhatikan dan juga menyayangi rakyatnya. Tapi sungguh sangat disayang. Sang raja yang bijaksana dengan tahta yang berlapis emas dan juga singgasana yang membuat kita terpana. Sang raja itu tak memiliki putra. Sehingga sang raja terkadang suka bersedih. Bahkan dia berniat akan mengangkat seorang anak. Teman-teman, seandainya sang raja mengangkat seorang anak, kalian mau apa tidak? Hah? Iya, pasti mau lah jadi anak raja. Umur sudah makin bertambah, tapi usia bertambah, tapi aku nggak punya anak. Permaisuri,
permaisuri. Sang raja memanggil permaisuri karena ingin menyampaikan satu hal keinginannya, yaitu mengangkat seorang anak. Permaisuri, bagaimana kalau kita mengangkat seorang anak yang akan kujadikan seorang raja di kemudian hari? Permaisuri mengizinkan dan sangat setuju ketika sang raja ingin mengangkat anak. Saat itu asisten sang raja dan juga penasehat memberikan kabar gembira kepada seluruh anak-anak yang ada di kerajaan dan di sekelilingnya. Pengumuman, hari Minggu, sang raja menyelenggarakan sebuah sayembara bagi anak-anak yang ingin menjadi anak sang raja. Ayo hari Minggu pagi jam 8 hadir di alun-alun kerajaan. Penasehat dan bala tentara raja memberikan pengumuman itu sampai ke ujung kerajaan. Bahkan yang paling pelosok sekalipun mereka kunjungi dengan kendaraannya. Hei, mereka mendapatkan kabar. Spontan anak-anak bergembira menyambut pengumuman itu. Dan betul sekali, hari yang telah ditentukan yaitu hari Minggu. Baru juga jam 7, tetapi anak-anak sudah banyak yang datang. Mereka berkumpul, awalnya 10. Beberapa menit kemudian menjadi 100, bahkan sampai 1000 anak. Mereka bersorak gembira dan mereka ingin menjadi anak angkat sang raja. Nah, teman-teman, siapa yang ingin menjadi anak angkat sang raja? Ayo teriak saya. Coba, siapa yang pengen jadi anak angkat sang raja? Saya. Lebih cepat angkat tangannya. Saya. Lebih cepat. Saya. Siapa yang pengen jadi anak angkat sang raja? Saya. Yes. Anak-anak semuanya juga menginginkan. Ketika mereka sudah kumpul, sang raja keluar dari istana memberikan pengumuman. Anak-anak, kalian sengaja dikumpulkan untuk mengikuti sayembara yang raja adakan. Tujuannya cuma satu. Raja akan mencari satu anak yang akan mewarisi tahta kerajaan. Akan tuan raja angkat menjadi anak. Tapi sang permaisuri mengingatkan sang raja bahwa anak angkatnya haruslah anak yang pemberani, penyayang, dan juga jujur. Sang raja pasti setuju akan keinginan sang putri karena sosok raja itu harus menyayangi rakyatnya dan juga harus disegani karena keberaniannya. Dan satu hal, seorang raja haruslah bersikap jujur. Anak-anak datang, sang raja memulai sayembaranya. Pengumuman, sayembara akan segera dimulai. Sayembara akan dimulai. Kalian bersiap. Spontan
suara bergemuruh. Anak-anak mengatakan, siap sang raja. Kalian coba ya mengatakan, siap sang raja. Oke, kita mulai. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap mengikuti sayembara? Siap sang raja. Bagus. Sayembaranya cukup satu hal. Apa yang akan dilakukan oleh sang raja? Kalian akan kuberikan satu butir bini. Kalian tugasnya menanam bini. Boleh di pot, boleh dimanapun. Potnya boleh yang alami. Tapi ingat, apaan sang raja? Kalian harus rawat. Ya, sang raja memberikan satu bini, satu biji, ditanam di atas pot dan dirawat. Disiram, juga dipupuk. Nanti 1 bulan ke depan kalian kumpul lagi di sini. Bersedia? Bersedia sang raja. Anak-anak semuanya senang mendapatkan giliran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya kebagian dengan rata. Tak ketinggalan anak yang paling ujung sekalipun semuanya mendapatkan. Mereka senang, mereka bergembira dan pulang membawa 1 biji benih supaya mereka tanam. Tepuk tangan sama-sama. Stop. Ketika mereka pulang membawa bini, mereka mencari pot. Lalu mencari tanah yang banyak mengandung humus yang baik untuk menanam biji. Tak ketinggalan biji itu mereka masukkan di atas ke dalam tanah. Lalu atasnya diberi debu dan juga beraneka macam pupuk. Mereka beri, tapi sungguh sayang. Ketika biji itu ditanam, di atasnya dengan pot yang indah dan juga pupuk yang mahal, tanaman itu tidak tumbuh. Anak-anak merasa kebingungan. Bagaimana mungkin? Aku sudah memberikan pupuk yang mahal, pupuk yang terbaik. Iya, aku juga sama. Kok nggak tumbuh ya? Kalau begitu, aku nggak bakal jadi anak raja. Semua anak merasa kecewa karena tanamannya, biji itu tak tumbuh. Sehingga satu anak melakukan hal yang curang. Dia membeli tanaman di sebelah lalu memasukkan ke dalam pot. Tanaman itu tanaman anggrek. Yes. Hanya dengan cara ini aku pasti jadi pemenang. Raja, akulah pemenangnya. Akulah anak angkat sang raja. Tanaman anggrek yang sebentar lagi akan muncul bunga. Anak yang lain melakukan yang sama. Satu persatu mereka berlomba mencari aneka tanaman hias. Bahkan ada yang menanam bunga bangkai. Mereka bawa di hadapan sang raja dengan tujuan supaya mereka terpilih menjadi pemenang sehingga diangkat menjadi putra angkatnya sang raja. Teman-teman, berbeda dengan satu anak. Dia sedih. Wah,
tanamanku kok nggak tumbuh-tumbuh ya? Ibu. Ibunya terkejut karena anaknya tidak seperti biasanya. Ketika pagi menyiram, kemudian siang memberikan pupuk. Tetapi dia bersedih. Ketika ditanya, ternyata anak itu bersedih karena bibit benih yang diberikan oleh sang raja tidak kunjung tumbuh. Berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Ibu, kok tanamanku nggak tumbuh? Berarti aku nggak bakal jadi anak angkat raja. Ibunya tersenyum. Bahkan anak itu akan melakukan kecurangan. Bagaimana kalau seandainya aku beli tanaman melati saja Bu di toko sebelah, kan ada yang jual tanaman. Ibunya memberikan nasihat kepadanya bahwa apa yang ia pikirkan apalagi melakukan itu merupakan sifat yang tidak baik alias curang. Sang ibu memberikan nasihat kepada anaknya yang bersedih agar berlaku jujur walaupun dia tidak menjadi pemenangnya. Hanya dengan kejujuran hidup itu akan menjadi lebih hebat. Hidup itu akan jadi mulia. Berkat nasihat sang ibu, anak yang tadi bersedih, dia bergembira. Baiklah ibu, kalau itu yang harus aku lakukan. Ibu lebih bangga. Mama lebih merasa berharga jika memiliki anak yang jujur. Begitu juga dengan kalian teman-teman. Jadi setiap orang tua berharap anaknya berperilaku jujur. Anak yang bersedih, dia harus berani mengatakan kepada sang raja bahwa tanamannya tidak tumbuh. Bukankah sang raja adalah raja yang bijaksana? Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Ketika waktu yang telah ditentukan, anak-anak berkumpul. Tepuk tangan sama-sama. Stop. Satu persatu anak sudah mulai datang. Inilah tanamanku, bunga anggrek yang lucu. Oh, ini tanamanku. Lihat, indah sekali. Dia sudah mulai berbunga. Satu persatu anak membawa pot beraneka macam tumbuhan. Mulai dari yang berwarna merah bunganya, ada yang cuman daunnya saja. Bahkan ada yang bawa bunga bangkai. Berbeda dengan satu anak yang jujur, dia hanya membawa sebuah pot yang berisikan tanah, tetapi tidak ada tanaman di atasnya. Mereka menyambut sang raja dengan gembira. Ketika sang raja keluar dari singgasana, sang raja menatap satu persatu para peserta dengan membawa tanaman kebanggaannya. Tetapi sang raja merasa aneh melihat satu anak yang paling ujung duduknya, dia malah bersedih. Wah, kamu kenapa bersedih, wahai anak muda? Tuan Raja, bagaimana aku gak bersedih? Teman-temanku semuanya bibitnya tumbuh. Ada yang bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati, ada yang anggur, rambutan, durian, bahkan ada yang bunga bangkai. Tapi berbeda dengan potku. Maksudnya apa? Lihat,
potku tidak tumbuh. Benihnya tidak mengeluarkan tunas, apalagi bunga atau buah. Teman-teman, dengan kejujuran sang anak itu, raja tersenyum. Hai, anak yang jujur, siapa namamu? Namaku Arman, Raja. Arman? Iya. Pengawal, aku sudah menemukan calon anak angkatku. Semua peserta spontan merasa terkejut ketika sang raja memanggil asisten dan pengawalnya bahwa sang raja sudah menemukan anak angkatnya. Tuan Raja, masa dia pemenangnya? Bukankah raja berpesan kalau pengen jadi pemenang, pengen diangkat jadi anak raja, harus bisa merawat benih dan bibit yang Tuan Raja berikan. Tapi dia kan gak tumbuh. Iya, Tuan Raja. Duh, bagaimana sih? Bagaimana mungkin dia menang? Lihat, tanamanku berbunga indah. Tanamannya dia juga berbunga indah. Tapi dia dia tidak tumbuh potnya. Teman-teman, sang raja akhirnya menerangkan kenapa si Arman dipilih menjadi pemenang. Karena sebelum sang raja membagikan benih bibit tadi, ternyata benihnya sudah digodok, sudah dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Sehingga tidak mungkin dirawat atau disiram, bahkan dipupuk sekalipun akan tumbuh. Karena bibitnya sudah mateng. Akhirnya sang raja mengangkat Arman menjadi anak angkatnya dan yang lain banyak yang kecewa. Raja, aku ini kan tumbuh. Yang kamu bawa itu bukan dari bibit yang kuberikan. Bibit yang kuberikan tidak mungkin tumbuh. Hanya karena tahta kau melakukan kecurangan. Bisa saja kau mau menipuku ya. Aku tidak bisa ditipu. Benar sekali teman-teman. Kan gak mungkin bibit yang sudah direbus tiba-tiba tumbuh. Itulah kehebatan sang raja dan akhirnya Arman diputuskan menjadi anak angkat sang raja karena jujur. Karena apa? Jujur. Angkat tangannya begini. Yuk sama-sama. Arman diangkat jadi anak sang raja karena apa? Jujur. Karena apa? Jujur. Karena apa? Jujur. Siapa yang pengen jadi anak jujur? Angkat tangan. Yeay, hebat, tepuk tangan dong. Nah, anak-anak, ayo jadilah pribadi yang jujur dalam kondisi sesulit apapun. Tetaplah kalian menjadi pribadi yang jujur. Jujur hebat, jujur mulia. Demikian dongeng Kang Didin kali ini. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil pesan dan hikmah dari dongeng yang Kang Didin sampaikan tadi. Iya, ternyata pemenangnya yang potnya nggak tumbuh ya Kang Didin. Iya, sesungguhnya raja itu hanya membuat sayembara. Mengetes kejujuran. Ya, mengetes kejujuran anak-anak yang ada. Wah, kalau seandainya aku ada di sana, kira-kira menang apa tidak ya? Ya kalau kamu jujur,
ya menang. Kalau teman-teman jujur, ya menang. Kalau menang jadi anaknya raja. Ya nggak harus jadi anak raja. Tapi tetap kejujuran itu sangat dibutuhkan. Dibutuhkan. Iya, kalian itu kan calon pemimpin di masa yang akan datang. Maksudnya? Kan ada yang bercita-cita pengen jadi bupati. Terus? Pengen jadi pengusaha. Pengen jadi polisi. Pengen jadi tentara. Bukan tentara, tentara. Tentara. Pengen jadi dokter. Pengen jadi apapun. Syaratnya adalah Jujur kan? jujur, bukan jujur kan. Iya, maksudnya harus jujur kan? Iya, harus jujur teman-teman. Seperti dalam dongeng Kang Didin tadi. Seandainya si Arman tidak jujur, sama saja seperti yang lain. Hanya karena jabatan, hanya karena tahta, dia melakukan kebohongan. Iya, hina menjadi orang yang licik. Hina menjadi orang yang curang. Betul, tetapi sungguh sangat mulia bagi anak-anak yang menjunjung tinggi Kejujuran. ya betul. Teman-teman, ayolah jadi pribadi yang jujur dari sekarang. Aku juga mau jadi anak jujur. Anak jujur, Beruntung, anak jujur, mulia, anak jujur, hidup bahagia. anak jujur, Hebat, anak jujur, bermartabat, anak jujur. anak yang hebat. Anak jujur adalah anak yang mulia. Jadilah kalian pribadi yang jujur dari sekarang dan Selamanya. saksikan terus Dongeng Anak bersama Kang Didin Dan juga Mona, hanya di Mata Milenial Indonesia TV matanya. Indonesia. Sampai Jumpa.